Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhir bab sebelumnya kita diingatkan tentang firman Allah dalam Quran surat Al-Kahfi bahwa kisah Dzulkarnain bukanlah sekadar cerita sejarah, melainkan pelajaran tentang kekuasaan, keimanan, dan tanggung jawab seorang pemimpin yang benar-benar tunduk pada Rabb-Nya. Dari sana kita melanjutkan pada satu titik penting. Siapakah sebenarnya sosok agung ini? Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kekuatan dan kebijaksanaan kepadanya, lalu menjadikannya teladan hingga akhir zaman. Dzulkarnain digambarkan sebagai seorang raja besar. Namanya diabadikan dalam Al-Quran, tepatnya dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 83 hingga 98. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka akan bertanya kepadamu tentang Dzulkarnain. Katakanlah, Aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya." Ayat 83. Dengan ayat ini, kita memahami bahwa kisah Dzulkarnain adalah bagian dari wahyu, bukan sekadar dongeng yang tersebar di kalangan manusia. Sosoknya yang gagah perkasa, ia adalah raja yang menaklukkan negeri-negeri, menguasai wilayah luas, namun dalam hatinya tidak pernah ada kesombongan. Di hadapan rakyatnya, ia tetap merendah, menegaskan bahwa segala kekuatan yang ia miliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membuatnya berbeda dari para penguasa lain di dunia. Banyak raja yang jatuh karena kesombongan, tapi Dzulkarnain justru semakin agung karena kerendahan hatinya. Sejarawan Muslim seperti Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah menuliskan bahwa Dzulkarnain adalah seorang hamba Allah yang diberi kekuasaan besar dan kemampuan menjangkau ujung-ujung bumi. Namun, keutamaannya bukan hanya karena kekuasaan, melainkan karena ia menggunakannya untuk menegakkan keadilan. Ibnu Katsir mengutip para ulama yang menegaskan bahwa Allah menguatkannya dengan pasukan, memberi jalan baginya untuk berkeliling dunia, dan menjadikan seluruh urusan berada dalam genggamannya. Akan tetapi, Dzulkarnain tidak pernah berkata, "Ini semua hasil kekuatanku," melainkan ia selalu menisbatkan keberhasilan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzulkarnain berdiri di atas sebuah dataran tinggi, di belakangnya terbentang ribuan pasukan bersenjata lengkap. Wajahnya tegas, sorot matanya penuh keyakinan, namun ketika ia membuka mulutnya, suaranya lembut. "Apa yang Allah karuniakan kepadaku sudah cukup. Aku tidak butuh harta kalian. Aku hanya ingin menegakkan keadilan." Kalimat ini yang kemudian ia ucapkan pula kepada kaum yang meminta perlindungan dari Yakjuj dan Makjuj, memperlihatkan isi hatinya yang penuh keimanan. Seorang raja dengan wilayah seluas itu bisa saja hidup dalam kemewahan tanpa peduli kepada rakyatnya. Namun Dzulkarnain berbeda, ia menolak segala bentuk keserakahan. Dalam pandangannya, kekuasaan hanyalah amanah, bukan sarana untuk menumpuk dunia. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Dzulkarnain memahami benar makna hadis ini sehingga ia memperlakukan rakyatnya bukan sebagai budak, melainkan sebagai amanah yang harus ia jaga. Suasana dalam bab ini membawa penonton hanyut. Kita melihat Dzulkarnain bukan sekadar penguasa perang, tetapi seorang hamba Allah yang sujud di malam hari, berdoa dengan linangan air mata, bahwa semua kemenangan dan kekuasaan tidak ada artinya tanpa ridha Allah. Pemandangan megah pasukannya kontras dengan kesederhanaannya ketika beribadah. Disinilah penonton merasakan rasa kagum yang lahir dari hati, bukan dari keterpaksaan. Ada riwayat dari Al-Hasan Al-Basri yang menyebutkan bahwa Dzulkarnain bukanlah nabi, melainkan seorang raja yang syalih. Perbedaannya dengan raja-raja zalim adalah bahwa ia tidak pernah menggunakan kekuatan untuk menindas. Ia mengingatkan rakyatnya agar selalu bertakwa, dan ia menolak suapan harta. "Harta dunia hanyalah fata morgana," katanya. "Apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal." Dengan kata-kata ini, ia mengajarkan prinsip tauhid yang murni, menancapkan keyakinan bahwa semua yang dimiliki hanyalah pinjaman sementara. Adegan berikutnya menggambarkan perjalanan panjangnya melintasi negeri-negeri. Dzulkarnain bukan hanya menaklukkan wilayah, tetapi juga membawa cahaya iman dan keadilan. Setiap kali ia sampai di suatu negeri, ia bertanya kepada penduduknya tentang keadaan mereka, lalu menegakkan hukum yang adil. Jika ada kezaliman, ia hentikan. Jika ada perbedaan bahasa, ia bersabar untuk memahami. Jika ada kaum yang lemah, ia angkat martabat mereka.
Sikap ini membuat namanya harum bukan karena ditakuti, melainkan karena dicintai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Zulkarnain, "Sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya kekuasaan di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu." Quran Surat Al-84. Ayat ini menunjukkan betapa luasnya kekuasaan Zulkarnain. Namun, yang lebih penting lagi adalah bagaimana ia menggunakan kekuasaan itu. Ia tidak membangun istana megah untuk dirinya, melainkan membangun keadilan untuk rakyatnya. Sebuah momen emosional tergambar ketika rakyat dari negeri-negeri yang jauh datang membawa hadiah. Namun ia menolaknya sambil berkata, "Aku tidak butuh imbalan. Cukuplah Allah sebagai pemberi balasan." Kalimat sederhana ini memukul hati penonton, mengingatkan bahwa seorang pemimpin sejati tidak menginginkan pamrih duniawi. Bab ini ditutup dengan tensi batin yang menguat. Zulkarnain berdiri di tepi gurun luas, menatap matahari yang tenggelam di ufuk barat. Bayang-bayang panjang pasukannya terlihat di balik sinar jingga. Di wajahnya tersirat kesungguhan, seolah ia sedang menanti perintah baru dari Allah. Dalam hatinya ia tahu perjalanan ini belum selesai, akan ada ujian yang lebih besar menantinya. Hatinya bergetar sebab ia sadar kekuatan sebesar apapun tidak ada artinya jika Allah tidak menolong. Penonton dibawa pada rasa harap sekaligus cemas. Siapa sebenarnya musuh yang akan ia hadapi? Bagaimana kerendahan hatinya akan diuji di medan yang lebih berat? Bab ini berakhir dengan Zulkarnain yang memejamkan mata sejenak, berdoa lirih, "Ya Allah, bimbinglah aku di jalan-Mu. Jangan biarkan aku tergelincir dalam kesombongan." Suasana hening, hanya angin gurun yang berhembus, membawa janji bahwa perjalanan Zulkarnain baru saja dimulai. Hatinya bergetar, sadar bahwa perjalanan besar masih menanti. Ia berdoa lirih, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak tergelincir dalam kesombongan. Doa itu menjadi penanda bahwa setiap langkahnya hanyalah karena Allah. Dari titik inilah perjalanan berlanjut. Ketika Zulkarnain tiba di sebuah negeri yang penuh derita, Zulkarnain memasuki wilayah baru setelah menempuh perjalanan panjang. Negeri itu tidak seperti negeri-negeri sebelumnya yang penuh kehidupan. Raut wajah penduduknya tampak pucat, tubuh mereka kurus, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Rumah-rumah sederhana berdiri rapuh, seakan menunggu waktu untuk runtuh. Ketika pasukan besar Zulkarnain memasuki negeri itu, para penduduk tidak menyambut dengan sorak gembira, melainkan dengan tangisan yang pecah serentak. Bahasa mereka asing, sulit dipahami. Namun tangisan dan gerak tubuh mereka sudah cukup menjelaskan penderitaan yang mereka alami. Mereka mengangkat tangan, memohon-mohon, bahkan ada yang berlutut sambil menangis di hadapan Zulkarnain. Suara tangis itu memecah keheningan padang, menciptakan suasana yang menusuk hati. Dalam kerendahan hatinya, Zulkarnain berusaha mendengar dengan sabar. Ia tahu, di balik bahasa yang berbeda, ada makna yang sama, sebuah jeritan minta tolong. Seorang lelaki tua dari kaum itu memberanikan diri maju. Dengan bahasa terbata-bata, ia mencoba menjelaskan keadaan mereka. Kata-kata yang tidak utuh bercampur isyarat tangan akhirnya membuat Zulkarnain dan pasukannya mengerti maksud mereka. Bangsa Yakjuj dan Makjuj selalu datang dari balik pegunungan. Mereka seperti badai yang tak bisa dihentikan. Setiap kali datang, mereka merusak ladang, mencuri hasil panen, bahkan membakar rumah-rumah sederhana. Tidak ada yang mampu melawan mereka. Kaum ini hidup dalam ketakutan, selalu waspada seolah besok adalah hari terakhir. Tangisan semakin pecah ketika mereka berkata, "Wahai penguasa yang agung, kami tidak mampu melawan. Jika engkau melindungi kami, kami akan membayarmu dengan harta yang kami punya. Kami rela memberikan apa saja asalkan keluarga kami selamat." Kata-kata ini meskipun sederhana menggambarkan putus asanya mereka. Namun Zulkarnain dengan pandangan mata yang penuh keyakinan menjawab dengan lembut, "Apa yang Allah karuniakan kepadaku sudah cukup. Aku tidak membutuhkan harta kalian. Aku hanya ingin menolong kalian demi keadilan dan kedamaian di bumi ini." Jawaban ini menenangkan hati mereka, sekaligus menggugah air mata baru. Bagi kaum yang sudah terbiasa diperas, jawaban seperti ini hampir tak bisa dipercaya. Tapi dari keteguhan suara Zulkarnain, mereka merasakan ketulusan yang berbeda. Dalam Quran Surat Al-Kahfi, ayat 86 hingga 98, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana Zulkarnain menolak imbalan duniawi ketika diminta menolong kaum tertindas. Ia menegaskan bahwa yang ia lakukan hanyalah karena Allah.
Ayat ini menjadi bukti nyata bahwa keikhlasan adalah pondasi seorang pemimpin sejati. Adegan itu terasa seperti sebuah puncak emosional dalam film. Kamera seolah mendekat pada wajah-wajah penduduk yang berlinang air mata, tangan-tangan kecil anak-anak yang memegang erat baju ibunya, dan Zulkarnain yang berdiri tegap tidak untuk menakut-nakuti mereka, melainkan untuk menenangkan. Ia tidak berjanji muluk, ia hanya menegaskan niatnya, menolong demi Allah. Sejarawan Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Zulkarnain memiliki pasukan kuat, namun ia tidak pernah mengandalkan pasukannya semata. Ia selalu menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membedakannya dari penguasa lain. Karena itu, ketika kaum lemah ini meminta pertolongan, ia melihatnya bukan sebagai kesempatan untuk memperluas kekuasaan, tetapi sebagai amanah yang Allah hadirkan di hadapannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Zulkarnain benar-benar menghidupkan sabda ini. Ia tidak meminta balasan harta atau kekuasaan. Ia hanya ingin membawa manfaat agar orang-orang yang tertindas bisa kembali hidup damai. Tangisan kaum itu dalam pandangan penonton bukan sekadar ratapan biasa. Ia adalah suara penderitaan umat manusia ketika berhadapan dengan kezaliman. Zulkarnain menjadi simbol harapan bahwa masih ada pemimpin yang mendengar jeritan mereka, bukan memanfaatkannya. Namun, di balik keteguhan Zulkarnain ada juga tensi batin yang perlahan dibangun. Ia menyadari bahwa apa yang diminta kaum ini bukan perkara ringan. Ya'juj dan Ma'juj bukan bangsa biasa. Mereka buas, ganas, dan jumlahnya tak terhitung. Zulkarnain tahu jika ia salah langkah, maka kaum ini bisa musnah. Hatinya bergetar, tetapi bukan karena takut kepada Ya'juj dan Ma'juj, melainkan karena takut jika ia tidak mampu menunaikan amanah Allah dengan benar. Malam itu Zulkarnain berdiri dalam syalat panjang. Ia memohon bimbingan, memohon kekuatan agar pertolongan ini benar-benar menjadi rahmat, bukan sekadar perlindungan sementara. Kamera imajiner seolah memperlihatkan dua sisi, kaum yang tidur dengan air mata, dan Zulkarnain yang menegakkan syalat malam dengan air mata doa. Keduanya bertemu dalam satu titik, harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab ini ditutup dengan suasana yang menggantung. Zulkarnain berdiri di hadapan kaum itu pada pagi harinya. Mereka menatapnya dengan penuh harap, sementara ia menatap ke arah pegunungan yang tinggi, tempat Ya'juj dan Ma'juj biasa muncul. Pandangan matanya tegas, tetapi dalam hatinya masih tersisa pertanyaan besar. Bagaimana cara menahan bangsa ganas itu agar kaum ini selamat? Penonton dibawa pada tensi batin yang kuat. Air mata kaum tertindas telah menyentuh hati Zulkarnain dan ia telah berjanji untuk menolong tanpa pamrih. Namun, langkah besar berikutnya masih tersembunyi dalam misteri. Pandangannya tertuju pada pegunungan yang menjulang, tempat bangsa Ya'juj dan Ma'juj biasa datang membawa kehancuran. Kaum itu menatapnya dengan penuh harap, sementara hatinya bergetar memikirkan amanah besar yang kini ada di pundaknya. Ia telah berjanji untuk melindungi mereka tanpa pamrih, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pertanyaan besar masih tersisa. Bagaimana cara menahan bangsa ganas itu agar kaum ini selamat? Dari titik inilah kisah berlanjut. Zulkarnain memutuskan bahwa satu-satunya cara adalah membangun penghalang raksasa di antara dua gunung. Ia tidak sekadar memikirkan perlindungan sementara, melainkan benteng kokoh yang bisa menahan serangan Ya'juj dan Ma'juj. Dengan tegas ia berkata kepada kaum itu, "Bawalah kepadaku potongan-potongan besi, kumpulkan tembaga dan batu-batu besar dari gunung. Kita akan membangun penghalang dengan izin Allah." Suaranya menggema di lembah itu, membakar semangat kaum yang semula putus asa. Pemandangan berikutnya sangat dramatis. Rakyat berbondong-bondong naik ke gunung memikul batu besar dengan tenaga seadanya. Ada yang jatuh, ada yang tergelincir. Namun mereka bangkit lagi karena harapan sudah mereka genggam. Suara langkah kaki bercampur dengan teriakan saling menyemangati. Palu besar menghantam bongkahan besi, menciptakan dentuman yang menggema di udara. Percikan api beterbangan ketika logam ditempa dan dipanaskan. Bau asap memenuhi udara, bercampur dengan keringat orang-orang yang bekerja tanpa henti. Zulkarnain berdiri di tengah-tengah mereka, bukan hanya memerintah dari jauh, tetapi ikut turun mengangkat batu dan besi. Ia tahu, contoh lebih kuat daripada perintah. Ketika rakyat melihat rajanya bekerja bersama mereka, tekad mereka semakin membara.
Adegan ini seolah menunjukkan kontras antara kelemahan manusia dengan kekuatan iman. Semua orang tahu bila Yakjuj dan Makjuj datang sebelum tembok selesai, kehancuran akan menimpa mereka. Itulah sebabnya setiap detik terasa begitu berharga, seperti perlombaan melawan waktu. Dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 95, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan ucapan Zulkarnain, "Apa yang Tuhanku telah kuasakan kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia, agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka." Ayat ini menggambarkan dengan jelas bagaimana Zulkarnain melibatkan rakyat dalam membangun tembok, bukan semata mengandalkan kekuatan pasukannya. Ia ingin mereka merasakan bahwa benteng ini adalah hasil kerja iman dan kebersamaan, bukan hadiah dari seorang penguasa. Matahari terbit hingga tenggelam, tetapi pekerjaan tidak berhenti. Malam digantikan dengan obor besar, menerangi orang-orang yang masih sibuk memalu besi dan menyusun batu. Anak-anak membawa air untuk ayah-ayah mereka, kaum perempuan menyiapkan makanan sederhana agar tenaga tetap terjaga. Semua bersatu tanpa ada yang berpangku tangan. Rasa lelah tak lagi dirasakan, sebab bayangan kehancuran jauh lebih menakutkan daripada rasa letih. Ketegangan semakin kuat ketika kabar beredar bahwa Yakjuj dan Makjuj bisa muncul kapan saja. Rasa takut itu membuat setiap orang bekerja dengan lebih keras. Kamera imajiner seolah memperlihatkan wajah-wajah penuh keringat, tangan-tangan yang terluka, dan tubuh-tubuh yang hampir roboh, namun terus bertahan. Zulkarnain tidak pernah berhenti memberi arahan, sesekali mengingatkan, "Janganlah kalian lemah. Ingatlah, Allah bersama orang-orang yang sabar." Sabda Nabi Muhammad SAW pun terngiang dalam hati mereka. Barang siapa berusaha sabar, maka Allah akan memberinya kesabaran. Dan tidak ada sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata-kata ini menjadi penguat jiwa, membuat mereka sadar bahwa perjuangan ini bukan sekadar fisik, melainkan ujian sabar dan iman. Hari demi hari, benteng itu mulai menjulang. Batu-batu besar disusun dengan presisi, lalu ditumpangi potongan besi yang dipanaskan hingga menyala merah. Tembaga dicairkan lalu dituangkan di sela-sela batu sehingga menyatu menjadi dinding raksasa yang kokoh. Suara logam yang bertemu dengan api, percikan yang terbang ke udara, dan gemuruh palu yang tiada henti menciptakan suasana mencekam namun heroik. Dalam hati Zulkarnain ada doa yang terus terucap, "Ya Allah, jadikanlah usaha ini ikhlas karenamu. Jangan biarkan kami lemah. Jangan biarkan kaum yang tertindas ini binasa di tangan musuhmu." Adegan ini memperlihatkan bahwa meski manusia berusaha dengan segala tenaga, kemenangan sejati hanya datang dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun meski tembok itu hampir selesai, ketegangan justru semakin terasa. Semua tahu Yakjuj dan Makjuj tidak akan tinggal diam. Mereka bisa saja datang kapanpun. Bisikan-bisikan rasa takut terdengar di antara rakyat. Bagaimana jika mereka datang malam ini? Bagaimana jika tembok ini tidak cukup kuat? Pertanyaan-pertanyaan itu mengguncang batin mereka. Tetapi Zulkarnain berdiri tegar menatap tembok yang sudah setengah jadi. Ia tahu ini bukan hanya tentang membangun dinding besi, tetapi tentang membangun keyakinan bahwa pertolongan Allah lebih kuat daripada ketakutan apapun. Kamera imajiner seolah memperlihatkan wajah Zulkarnain yang penuh debu dan keringat, namun sorot matanya tetap tenang. Ia tahu bahwa besok adalah hari penentuan. Tembok harus selesai, atau Yakjuj dan Makjuj akan datang membawa bencana. Suasana ditutup dengan gambar rakyat yang masih memalu besi di bawah cahaya obor. Anak-anak yang terlelap di pelukan ibunya di dekat tumpukan batu, dan Zulkarnain yang memandang langit malam dengan doa yang tak henti. Bab ini berakhir dengan tensi batin yang menggantung. Apakah mereka akan berhasil menyelesaikan tembok sebelum Yakjuj dan Makjuj datang? Apakah usaha ini cukup kuat menahan bangsa yang selama ini dikenal buas dan tak terkendali? Suasana menutup dengan cliffhanger, membuat penonton ikut menahan napas, sadar bahwa perlombaan melawan waktu belum selesai. Obor-obor menyala, palu menghantam besi, dan percikan api terbang ke udara. Semua orang bekerja dengan napas terengah-engah, sebab mereka sadar bahwa setiap detik adalah perlombaan melawan waktu. Yakjuj dan Makjuj bisa saja datang kapan saja. Zulkarnain berdiri menatap langit, berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan mereka. Bab berakhir dengan rasa tegang.
Apakah tembok itu akan selesai sebelum bencana datang? Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat yang ditunggu pun tiba. Tembok besar itu berdiri megah di antara dua gunung. Batu-batu raksasa tersusun kokoh, potongan besi mengikatnya, dan tembaga cair yang dituangkan menyatukannya menjadi satu dinding yang tidak bisa ditembus. Zulkarnain berdiri di hadapan tembok itu, matanya menatap bangunan yang kini menjulang tinggi, bukan dengan rasa bangga terhadap dirinya, melainkan dengan syukur mendalam kepada Allah. Suasana saat itu tuh penuh haru. Rakyat yang tadinya menangis ketakutan kini menangis karena lega. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa harapan yang dulu hanya mimpi, kini berdiri di depan mereka. Seorang ibu memeluk anaknya erat-erat. Air mata mengalir di pipinya. Seorang lelaki tua yang dulu maju pertama kali memohon pertolongan, kini berlutut bersyukur di tanah, mengangkat tangannya ke langit. Semua orang bersuara, "Alhamdulillah." Zulkarnain kemudian memerintahkan agar tembaga cair dituangkan ke sela-sela batu hingga meresap. Cairan itu menyelimuti besi membuat dinding semakin kuat. Api menyala besar untuk melebur logam, suara mendidih terdengar ketika cairan itu menyatu dengan batu. Cahaya merah dari tembaga cair membuat dinding itu tampak seperti benteng yang lahir dari bara api. Tidak ada celah, tidak ada retakan. Semua orang yang melihatnya tahu ini bukan sekadar hasil kerja manusia. Ini adalah campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tembok selesai, Zulkarnain mengangkat tangannya dan berkata sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 98, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh dan janji Tuhanku itu pasti benar." Ucapan itu menggema menembus hati semua orang yang mendengarnya. Yakjuj dan Makjuj yang mendengar kabar tentang tembok itu mencoba menghantamnya. Mereka datang dengan penuh kemarahan, menghantam batu dengan senjata, menggaruk dinding dengan kuku-kuku mereka yang kuat. Tetapi tembok itu tidak bergeming sedikit pun. Dentuman senjata hanya memantul. Kuku-kuku mereka patah dan jeritan kemarahan mereka menggema di balik dinding. Adegan ini menegangkan, seolah kamera memperlihatkan wajah buas mereka yang marah karena tak bisa menembus penghalang. Namun rakyat di balik dinding itu merasa aman. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama mereka bisa tidur dengan tenang tanpa takut serangan tiba-tiba. Anak-anak bisa berlari tanpa rasa was-was, para petani bisa kembali ke ladang mereka. Semua ini bukan karena kekuatan Zulkarnain semata, melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menolong mereka. Zulkarnain tidak pernah merasa tembok itu adalah karyanya semata. Ia menolak pujian yang berlebihan. "Janganlah kalian memandangku," katanya. "Pandanglah Allah yang telah memberi kita kekuatan. Tembok ini hanya berdiri karena pertolongannya. Jika suatu saat Allah menghendaki, dinding ini akan runtuh seketika dan tidak ada manusia yang mampu menahannya." Kata-katanya mengajarkan kerendahan hati yang luar biasa. Sejarawan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah menegaskan bahwa Zulkarnain menisbatkan kemenangan itu semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tahu bahwa sekuat apapun manusia, pada akhirnya semua hanyalah fana. Hanya Allah yang kekal. Inilah pelajaran penting bagi kita, bahwa setiap keberhasilan sejati harus dikembalikan kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah seseorang bersedekah dengan harta yang baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, kecuali Allah akan mengambilnya dengan tangan kanannya, lalu dia akan mengembangkannya sebagaimana salah seorang di antara kalian memelihara anak kudanya, sampai sedekah itu menjadi sebesar gunung." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa amal yang ikhlas karena Allah, sekecil apapun, akan diberkahi dan dilipat gandakan. Apa yang dilakukan Zulkarnain bersama rakyat adalah bentuk amal ikhlas yang Allah berkahi hingga menjadi tembok yang tak tertembus. Suasana haru bercampur dengan ketenangan. Namun Zulkarnain tidak membiarkan rakyat lengah. Ia mengingatkan bahwa tembok ini bukanlah perlindungan abadi. "Inilah rahmat dari Tuhanku," katanya. "Tetapi jika waktunya tiba, Allah lah yang akan menghancurkannya. Janji itu pasti benar." Ucapannya membuat semua orang terdiam. Mereka sadar tidak ada yang kekal di dunia ini, bahkan tembok raksasa sekalipun. Bab ini menutup dengan tensi batin yang mendalam. Kamera imajiner memperlihatkan rakyat yang tersenyum lega, tetapi juga merenung dalam-dalam atas ucapan Zulkarnain.
Mereka merasa aman, tetapi sekaligus diingatkan untuk tidak lalai. Zulkarnain sendiri berdiri menatap-tap tembok itu. Wajahnya teduh, namun matanya menyimpan kesungguhan. Ia tahu, pada akhirnya semua kembali kepada Allah. Malam itu suasana hening. Angin gurun berhembus, obor masih menyala dan kaum itu tertidur dengan damai. Tetapi di balik dinding, suara Yakjuj dan Makjuj masih terdengar. Meraung marah karena terhalang. Penonton diajak merasakan kontras antara ketenangan di satu sisi dan ancaman yang masih ada di sisi lain. Bab ini berakhir dengan perasaan yang menggantung. Ada rasa lega karena tembok selesai, ada rasa syukur karena rahmat Allah begitu nyata. Tetapi juga ada rasa gentar karena peringatan Zulkarnain, suatu hari nanti tembok ini akan runtuh dan janji Allah pasti terjadi. Besi, batu, dan tembaga yang berpadu membentuk penghalang yang tak tertembus. Yakjuj dan Makjuj mencoba menghantam tetapi gagal total. Zulkarnain pun menegaskan dengan penuh kerendahan hati, "Inilah rahmat dari Tuhanku. Tetapi apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu pasti benar." Kalimat itu membuat kaum yang baru saja lega kembali terdiam, menyadari bahwa tidak ada yang kekal di dunia. Semua yang berdiri pada akhirnya akan runtuh bila Allah menghendaki. Dari momen itu, Zulkarnain meninggalkan kaum tersebut dengan hati tenang. Ia tahu untuk sementara mereka hidup dalam kedamaian. Tidak ada lagi serangan mendadak, tidak ada lagi tangisan anak-anak karena ladang dibakar atau rumah dihancurkan. Negeri itu berubah menjadi tempat yang tentram dan rakyat bisa kembali bekerja dengan damai. Mereka menatap Zulkarnain dengan rasa syukur yang tak terhingga. Namun Zulkarnain hanya menundukkan kepala, mengingatkan bahwa semua ini bukanlah hasil kekuatannya, melainkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Adegan itu menggetarkan hati. Kamera imajiner seolah memperlihatkan Zulkarnain berjalan menjauh dari dinding raksasa yang baru saja selesai dibangun, sementara kaum itu menangis bahagia, melambaikan tangan dan mendoakan keselamatan untuknya. Namun di balik semua kegembiraan itu, pesan Zulkarnain tetap terngiang. Tembok itu suatu saat akan runtuh, Yakjuj dan Makjuj akan keluar, dan dunia akan berada di ambang kiamat. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 98 mengabadikan ucapan Zulkarnain, dan para ulama tafsir menjelaskan bahwa runtuhnya tembok itu adalah salah satu tanda besar menjelang hari kiamat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Celakalah orang Arab dari kejahatan yang telah dekat. Hari ini dinding penghalang Yakjuj dan Makjuj telah terbuka sebesar ini." Beliau melingkarkan ibu jari dan jari telunjuknya. Hadis riwayat Bukhari. Dan sabda ini menegaskan bahwa tembok itu memang akan runtuh. Dan ketika itu terjadi, bencana besar akan melanda seluruh dunia. Kaum itu mendengar peringatan Zulkarnain dengan hati bergetar. Mereka baru saja merasakan manisnya rasa aman, namun kini diingatkan bahwa semua itu hanya sementara. Anak-anak yang tadinya tertawa kini bertanya dengan polos kepada orang tua mereka, apakah Yakjuj dan Makjuj akan kembali? Orang tua mereka hanya bisa menjawab sambil menatap langit, akan ada waktunya nak dan hanya Allah yang tahu kapan itu tiba. Suasana ini menimbulkan tensi batin yang menyayat. Ada rasa syukur tetapi bercampur dengan rasa takut. Zulkarnain tahu amanahnya di tempat itu sudah selesai. Tetapi ia juga tahu ucapannya tentang janji Allah akan menjadi pesan abadi yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Ia menanamkan kesadaran bahwa dunia ini bukan tempat tinggal selamanya. Tidak ada benteng yang bisa melindungi bila Allah telah menetapkan hari kiamat tiba. Yang bisa dilakukan manusia hanyalah berpegang pada iman dan takwa. Sejarawan Ibnu Katsir dalam tafsirnya menulis bahwa Yakjuj dan Makjuj adalah bangsa besar yang akan keluar menjelang hari kiamat, membawa kerusakan besar di muka bumi. Mereka akan melintasi sungai, meminum habis airnya, dan jumlah mereka tidak terhitung. Gambaran ini menegaskan betapa dahsyatnya peristiwa itu. Karena itu, Zulkarnain dengan penuh bijaksana tidak membiarkan rakyatnya terlena dengan tembok yang kokoh. Ia mengingatkan mereka agar selalu kembali kepada Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian melihat 10 tanda besar." Beliau menyebut di antaranya keluarnya Yakjuj dan Makjuj.
Hadis ini menjadi landasan kuat bahwa apa yang dikatakan Zulkarnain bukan sekadar ucapan biasa, tetapi bagian dari janji Allah yang pasti akan terwujud. Suasana dalam bab ini terasa hening, namun penuh ketegangan. Penonton seolah diajak untuk merenung, bukan hanya tentang kisah Zulkarnain, tetapi tentang diri mereka sendiri. Apakah kita sudah siap ketika janji Allah itu tiba? Apakah benteng iman kita cukup kuat untuk menghadapi fitnah akhir zaman? Zulkarnain telah menegakkan tembok dari besi dan tembaga, tetapi ia meninggalkan pesan yang lebih penting. Benteng sejati bukanlah tembok fisik, melainkan iman dan takwa yang tertanam dalam hati. Malam terakhir sebelum ia melanjutkan perjalanan, Zulkarnain berdiri di hadapan tembok itu. Angin berhembus pelan, obor masih menyala, dan suara Yakjuj dan Makjuj samar-samar terdengar di balik dinding, meraung marah karena terhalang. Zulkarnain menatap rakyat yang kini bisa tidur dengan tenang, lalu berbisik dalam doa, "Ya Allah, jadikanlah mereka hamba-hambamu yang tidak lalai. Jangan biarkan mereka merasa aman dari tipu daya dunia. Ingatkanlah mereka selalu akan janjimu." Doa itu menjadi penutup lembut dari perjuangannya di negeri itu. Bab ini ditutup dengan tensi batin yang mengguncang. Kamera imajiner memperlihatkan tembok raksasa yang berdiri megah di bawah cahaya bulan, suara Yakjuj dan Makjuj yang masih menggema di baliknya, dan wajah rakyat yang tersenyum lega di satu sisi namun menyimpan rasa takut di sisi lain. Lalu kalimat peringatan Zulkarnain kembali terdengar sebagai gema terakhir. Jika waktunya tiba, Allah sendiri yang akan menghancurkan tembok ini. Penonton pun ditinggalkan dengan rasa campur aduk, syukur, takut, dan dorongan untuk kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.